Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan trailer Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 7 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, Abimana sangat marah besar kepada Kinanti karena Kinanti diam-diam telah merahasiakan masalah Bu Ratih dari dirinya ini. Bahkan Kinanti dengan gampangnya memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Bu Ratih tersebut, tanpa ia sadari jika sebenarnya Bu Ratih adalah seorang penipu. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Bu Ratih telah bekerja sama dengan Anita untuk mencelakai Kinanti dengan berdalih jika Kinanti harus menemui Bu Ratih di suatu tempat. Bahkan Bu Ratih kini tengah menjalankan perintah dari Anita, bahwasanya Bu Ratih harus membawa Kinanti ke dalam gedung, dan Anita meminta kepada Bu Ratih ini agar dirinya memastikan jika Kinanti akan menaiki tangga di dalam gedung tersebut, yang bertujuan untuk mencelakai Kinanti dan juga kandungannya ini. Tentu saja di sini Bu Ratih pun sangat menerima tawaran dari Anita ini, karena Anita menjanjikan sejumlah uang dengan nominal yang begitu besar jika Bu Ratih berhasil mencelakai Kinanti. Dan begitu pula dengan sebaliknya, Bu Ratih pun berpikir jika dirinya berhasil memenuhi permintaan Anita, maka ia akan mendapatkan banyak uang dari Anita. Namun sayang, rencana keduanya pun mengalami kegagalan, karena sepertinya di sini justru Anita lah yang terjatuh dari tangga, dan kaki Anita pun mengalami tergelincir hingga Kinanti pun membawa Anita ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan pada Anita. Terlihat di sini, Kinanti kala itu meminta kepada suster untuk memeriksakan kakaknya ini, yaitu Anita. Dan setelah di dalam kamar perawatan, Anita pun kala itu nampak begitu kesal kepada Kinanti. Dan di dalam hatinya ia berkata, "Kenapa harus saya yang mengalami ini semua? Padahal saya ingin mencelakai Kinanti. Dan mengapa bukan Kinanti yang mengalami kecelakaan ini? Mengapa justru saya yang merasakan kesakitan?" ucap Anita kala itu di dalam hatinya dengan emosinya. Dan sepertinya tak lama kemudian Kinanti pun menghubungi Abimana, bahwasanya Anita mengalami sedikit kecelakaan. Tentu saja di sini terjadilah keributan antara Abimana dan juga Kinanti. Karena Abimana merasa kesal kepada Kinanti, akhirnya ia pun memarahi Kinanti karena Kinanti telah melakukan kesalahan. Kemarahan Abimana ini sangat beralasan, karena Abimana sangat begitu khawatir jika terjadi sesuatu terhadap Kinanti dan juga si calon buah hati mereka. Namun di sisi lain, Kinanti tidak memahami maksud dari Abimana ini. Mengapa Abimana selalu melarang Kinanti berurusan dengan orang lain, terutama Bu Ratih ini? Sebenarnya Abimana begitu sangat menyayangi Kinanti, dan Abimana tidak ingin ada satu orang pun yang menyakiti Kinanti. Meskipun menurut Kinanti aksinya ini yang menolong Bu Ratih adalah suatu kebaikan, namun bagi Abimana itu adalah kesalahan yang besar, karena Kinanti selalu merahasiakan segala sesuatu dari dirinya ini tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Dan jika dipikir balik, andai saja kala itu Bu Ratih dan Anita berhasil mencelakai dirinya, maka Kinanti dan juga calon bayinya akan mengalami masalah, dan tidak menutup kemungkinan jika bayinya akan tiada. Namun di sini beruntung niat busuk si ular Anita berbalik kepada dirinya sendiri, sehingga kali ini Kinanti pun lagi-lagi selamat dari rencana busuk Anita ini ya sahabat. Lalu terlihat di sini Abimana kala itu berkata kepada Oma jika dirinya kini merasa sangat kesal kepada Kinanti, karena Kinanti tidak mendengarkan perkataannya, dan Kinanti telah berusaha merahasiakan permasalahan Bu Ratih dari dirinya ini. Sementara Bu Ratih sendiri adalah seorang penipu, dan Kinanti dengan gampangnya percaya dan bahkan ingin memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Bu Ratih tersebut. Oma yang mendengarkan pernyataan dari Abimana ini, Oma pun kala itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi,
dan hanya bisa berkata kepada Abimana bahwasanya Abimana harus bisa lebih sabar dan bijak menyikapi kesalahan Kinanti ini karena Kinanti kini tengah mengandung. Ucap Oma kala itu kepada Abimana untuk menenangkan Abimana. Kemudian di adegan selanjutnya, Abimana kala itu memerintahkan kepada David untuk memberikan pelajaran kepada Bu Ratih. Karena ulah Bu Ratih, Kinanti hampir saja mengalami kecelakaan. Dan beruntung di sini Anita lah yang mengalami kecelakaan dan bukan Kinanti. Ucap Abimana kala itu kepada David. Dan di lain sisi, Reno kini harus menanggung masalahnya sendiri atas perbuatannya dan atas perintah dari Anita. Yang kala itu Anita memerintahkan kepada Reno untuk menghabisi Sony. Hingga akhirnya Reno pun melakukan perbuatan keji tersebut. Dan ia berhasil membuat Sony tewas, bahkan Reno telah membuang Sony ke tepi jurang. Kini Reno diselimuti rasa ketakutan atas perbuatan kejinya ini. Dan di sini Ana mulai mencurigai gerak-gerik Reno. Ana merasa ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh suami tercintanya ini, karena Ana melihat gerak-gerik mencurigakan di dalam diri Reno dan tidak seperti biasanya. Tentunya di sini Ana akan menyelidiki lebih lanjut mengenai keanehan pada diri Reno ini ya sahabat. Dan semoga saja Ana akan berhasil membuat Reno mengakui semua perbuatan kejinya ini di hadapan Ana. Dan semoga kejahatan Anita segera terungkap. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.